Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dan semua. Pak. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Baik ya, semoga akan baik selalu. Sebelum kita memulai pelajaran, nanti kita berdoa dulu supaya pembelajaran kita ini dilancarkan. Doa dimulai. Selesai. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, Bapak mau absen dulu. Selesai ya? Ada Pak. Oke. Langsung, baik. Kita langsung saja masuk ke pelajaran ya. Tapi sebelum itu, minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang hubungan sosial. Sekarang kita akan mempelajari tentang kita akan belajar tentang interaksi sosial. Anda tahu apa itu interaksi sosial? Belum tahu Pak. Belum ya? Oke, aku jelaskan. Interaksi sosial itu adalah jadi interaksi sosial itu yakni hubungan timbal balik yang dinamis antara individu dengan individu, misalnya bapak dengan sasa, individu dengan kelompok seperti saya, seperti bapak dengan teman-teman sasa jika di sebuah kelas, terus antar kelompok dengan kelompok seperti satu tim sepak bola berhadapan dengan tim sepak bola lain. Interaksi. Baik. Kita Catat dulu. dulu. Oke.
itu kita pasti berinteraksi dengan orang lain. Kalau tidak ada interaksi dengan orang lain, kita tidak bisa hidup. Ya. Ya, gitu. Eh, suatu interaksi itu suatu hal bisa dikatakan interaksi sebagai interaksi sosial jika memiliki atau terpenuhinya dua syarat. Syaratnya itu pertama yaitu adanya kontak sosial. Kontak sosial seperti Bapak panggil Sasa, Sasa, coba sahut apa? Coba nih, misalnya Bapak panggil Sasa, lalu membalas. Nah, itu sudah memenuhi syarat pertama, itu kontak sosial. Kontak sosial itu bisa berbentuk dua, bisa terjadi dalam dua bentuk, yaitu kontak sosial primer, yakni yaitu kontak sosial di mana intinya bisa bertatap muka, bertemu langsung, bertemu muka satu sama lain. Dan sekunder bisa melalui media seperti telepon, pesan, chatting. Nah, itu dua ini ya, kontak sosial ini bisa terjadi dalam dua bentuk, primer, sekunder. Dan yang kedua komunikasi. Ya, dengan seperti Bapak memanggil Sasa dan Bapak mau menjelaskan sesuatu, misalnya ini Sasa, nanti Bapak nanti Bapak ajak kamu ke kantin ya. Nah, seperti itu. Itu komunikasi. Komunikasi itu bisa terjadi dalam dua bentuk, verbal maupun non-verbal. Kalau verbal itu dengan kata-kata, dengan bahasa. Kalau verbal itu dengan kata-kata, dengan lisan. Kalau verbal itu dengan simbol, bahasa tubuh, air tubuh. Nah, itu. Tanpa ada dua syarat ini, maka satu hal tidak bisa dikatakan sebagai interaksi sosial atau intersosial, atau tanpa sosial. ya. Nah, intersosial itu memiliki ciri-ciri ada 4 ciri-cirinya, yaitu ada 4 ciri, yaitu pertama, dilakukan oleh dua orang atau lebih.
interaksi sosial itu pasti dilakukan lebih dari satu orang atau minimal dua orang atau lebih. Kalau satu orang itu bukan interaksi namanya, antara papang salsa atau mungkin dipaksa antara pedagang dengan pembelinya. Nah itu ciri-cirinya. Ciri pertama. Yang kedua, ciri kedua yaitu menggunakan simbol. Simbolnya macam-macam, bisa bahasa atau gaya tubuh atau ya gaya tubuh, bahkan ikan mata pun juga bisa. Ikan mata ya juga bisa. Yang pertama, yang ketiga maksudnya memiliki dimensi waktu. Interaksi sosial bisa terjadi di masa lalu, bisa terjadi interaksi sosial di masa kini, pun juga bisa terjadi interaksi sosial, dan juga di masa yang akan datang, masa depan. Di masa yang akan datang pun juga bisa terjadi interaksi sosial. Dan yang keempat, yang terakhir, memiliki atau ada kita memiliki kita berinteraksi sosial pasti punya tujuan, punya maksud, punya niat. Kenapa kita melakukan interaksi itu? Misalnya bapak mau minjam Sasa, lalu bapak bilang, Sasa boleh bapak pinjam pena Sasa? Boleh. Itu. Makasih. Seperti itu. Seperti itu interaksi sosial. Itu ciri-cirinya. Pasti dalam interaksi itu ada tujuan, maksud, dan niat. Itu dilakukan dengan interaksi sosial. Tampaknya kita tidak bisa melakukannya, melakukan apa yang kita mau. Ya. Saya kira sekian dulu apa yang bisa Bapak sampaikan. Ada pertanyaan atau lainnya? Tidak ada. Baik. Jadi kesimpulannya, dari apa yang kita pelajari kali ini yaitu interaksi jadi kesimpulannya itu dalam hidup kita tidak bisa hidup kita tidak bisa hidup sendirian, perlu membutuhkan bantuan orang lain, perlu membutuhkan keberadaan orang lain, dan itu kita bisa lakukan dengan cara berinteraksi dengan sama kita.
cara terjadinya intersosial itu ada dua, kontak dan komunikasi. Dan kedua syarat ini mesti ada. Kalau tidak ada, tidak bisa dibilang itu sebuah interaksi sosial. Dan yang ciri-ciri dan yang ketiga, seperti yang bos tadi, ciri-cirinya ada 4. Dilakukan atau melibatkan lebih dari 1 orang atau minimal 2 orang atau lebih. Dan kedua, Menggunakan simbol. menggunakan simbol, baik itu simbol bahasa, gestur tubuh. Dan ketiga, memiliki dimensi waktu. Bisa interaksi sosial itu bisa terjadi di masa lalu, masa sekarang, atau di masa depan. Dan yang keempat itu Ada tujuan. ya, ada tujuan tertentu. Dan dalam berinteraksi itu kita pasti memiliki tujuan, niat, dan maksud. Kalau tanpa tujuan itu kita ya untuk apa kita berinteraksi kalau tidak ada tujuan, tidak maksud, kalau tidak ada niat, ya itu. Jadi itu kesimpulan yang kita bisa, itu pelajaran kita yang bisa kita bahas pada kali ini. Jika ada kesalahan dari Bapak mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.